Kami dari kelas 12 F6 ingin membuat video project P5 mengenai tentang demokrasi. Di sini kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farul Alfard. Di sini saya sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Aditya Maulana sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Serlina. Perkenalkan, nama saya Afifah Dian Syafira. Perkenalkan, nama saya Rafsa Fredo. Perkenalkan, nama saya Alil Asra Badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai demokrasi, sebuah sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Bersama kita telah hadir narasumber Bapak Sudirman yang akan berbagi pandangan dan pengetahuan seputar demokrasi di Indonesia. Terima kasih Pak sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbicara bersama kami. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak melihat penerapan demokrasi di lingkungan kita sehari-hari? Demokrasi. Pertama yang harus dimengerti dulu apa itu demokrasi. Itu yang harus dimengerti dulu. Demokrasi asal kata demokrasi asal katanya itu dari demos dan kratos, dari Yunani. Demos atau kekuasaan rakyat, jadi kekuasaan rakyat. Jadi negara Indonesia itu menonjolnya di negara demokrasi. Jadi kekuasaan kita kekuasaan rakyat, tapi sistem perwakilan. Jadi yang dimaksud dengan kalau dia itu secara besar yang cukup yang bebas, tapi yang lebih kecil itu di daerah kita sendiri di lingkungan itu demokrasi yang terutama di lingkungan sendiri OKI itu kelihatan itu memang agak menonjol. Jadi kelihatan warga negara itu kelihatan itu apa menghargai pendapat seorang. Saya lihat di mana-mana tempat atau terutama di masjid-masjid di mana-mana tuh mereka tuh menghargai pendapat orang itu yang Menurut Bapak, mengapa partisipasi masyarakat penting dalam demokrasi? penting demokratis penting. Kenapa? Kita harus menyerap pendapat masyarakat. Tapi kalau kita tidak biar masyarakat, apapun kemauan kita tidak akan tercapai. Umpama begini ya, yang sistem demokrasi, kita akan mencari sesuatu. Tidak mungkin kita akan mencapai tujuan kalau kita tidak memperhatikan pendapat orang. Umpama begini ya, jangan kita jauh-jauh ya. Umpama kita mau ke kebun katakanlah gitu ya, kebun. Tapi di tengah jalan itu ada binatang buas. Tapi kalau kita putuskan sendiri, percuma, konyol kita. Jadi kita mengajak teman-teman, kawan-kawan, bagaimana cara kita mencegah supaya binatang buas jangan berbahaya untuk kita. Kita tampung pendapat mereka. Nah itu namanya demokrasi. Gitu. Nanti gitu ya. Jadi pendapat kamu ya itu kita tampung. Apa pendapat kamu? Jadi kita satukan. Memang ada perbedaan, tapi perbedaan tidak prinsip. Jadi yang penting kita itu apa? Kita menghargai pendapat orang, kita hargai pendapatnya, tapi tujuan kita satu tercapai. Gitu. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita, khususnya generasi muda, ikut berperan dalam menjaga demokrasi? Oh, betul. Untuk kita sekarang ini kelihatannya itu anak-anak muda sekarang itu lebih egois. Kelihatan lebih egois ya. Dia tidak mau memperhatikan orang-orang. Dari kelihatan berbeda dengan kalau zaman kami dulu itu kelihatan itu demokrasi itu kelihatan memperhatikan teman-teman. Sekarang ini kelihatan itu egois anak mudanya. Kelihatannya mau memperhatikan diri sendiri. Coba lihat di mana tempat itu. Biasanya. Untuk itu kita harus menyadari diri ya. Bahwasanya kalau tujuan kita capai ya, tidak mungkin kita hanya satu sendiri. Jadi kita mencapai sesuatu tujuan kita harus bersama-sama merangkul. Sekalipun ada perbedaan itu kecil. Kita ambil perbedaannya, begitu demokrasi. Jadi yang perbedaan saya kecil sedikit. Itu namanya demokrasi. Jadi walaupun kita berbeda, tapi kita perhatikan. Itu saja. Baik Pak,
adakah pesan Bapak untuk anak generasi muda agar lebih peduli pada proses demokrasi? Itu penting. Penting. Pertama ya, anak-anak muda sekarang itu harus belajar organisasi. Cukup kecil, organisasi sekolah, OSIS itu kan itu apa? Itu demokrasi itu. Jadi harus belajar pada organisasi. Itu yang mendidik. Jadi nanti dari organisasi kecil kita diperbesar gitu. Jadi kita belajar dari awal OSIS, organisasi. Itu perintah demokrasinya. Kalau ada banyak anggota itu kan OSIS itu. Jadi waktu rapat-rapat itu OSIS itu. Jadi kita mulai belajar. Jangan seperti ya terus terang aja sekarang ini muras itu kelihatan juga sudah beradul sekarang ini. Jadi dari jauh kecil OSIS kan kamu sekolah kan OSIS itu belajar kamu itu dari organisasi gimana caranya, bagaimana memperhatikan orang, bagaimana kita menghargai pendapat orang, kan itu caranya. Walaupun itu nanti ada perbedaan, kita ambil perbedaan, kita cari perbedaannya, kalau perbedaan sedikit caranya. Jadi kita belajar ya, dapat orang bagaimana, berapa ini bagaimana, itu. Baru kita ambil suatu kesimpulan. Itu mulai belajar dari sekarang, mulai belajar organisasi cukup kecil. Dalam keluarga, orang tua, adik, kakak, kita harus perhatikan. Ya, gitu. Jadi pendapat adik-adik kakak kita harus perhatikan. Kita aja, yang diambil apa di rumah saja. Orang tua itu sebagai ketuanya, kita sebagai anggota. Itu nanti pada waktu kita kan ada apa? Ngobrol sama-sama orang tua kan, kita minta perhatikan dia, itu sudah bentuk demokrasi. Kita mengeluarkan pendapat, bagi pendapat dia itu demokrasi kecil. Nah itu buat situ juga belajar. Jadi kita menghargai, sekalipun itu berbeda pendapat kita hargai. Jangan kita bantah, hargai. Nanti dia sadar sendiri nantinya, jangan salah. Itu kecil, besar itu. Jadi kita mulai dari rumah tangga dulu ya. Kemudian di sekolah itu di OSIS belajar itu sebetulnya. Singkat Bapak untuk masyarakat agar lebih aktif dan bijak dalam berpartisipasi di demokrasi. Ya. Untuk kita ketahui ya, di negara kita ini kan negara yang demokrasi. Jadi kekuasaan. Jadi pemerintah itu sebetulnya yang rajanya dia, yang kuasanya di negara kita ini itu kan rakyat. Jadi kalau kita perhatikan masyarakat, ya, kita mulai berorganisasi, mulai perhatikan. Jadi jangan kita sembarangan, sebetulnya mesti perhatikan tentang itu. Jadi kita pahami maksud bagaimana, cara bagaimana. Jadi kalau kita sudah mengerti yang dimaksud dengan demokrasi, itu menghargai pendapat orang itu cepat. Tidak boleh kita bagi sekarang ini kan banyak masyarakat yang apalagi anak muda begitu dipendapat ngotot maunya sendiri. Nah tidak boleh, kita ambil pendapat mereka walaupun itu salah, ambil mereka salah. Nanti kita kasih sadar, begini salah, nanti dia sadar sendiri. Jadi kita tidak ada permusuhan antara kita ajak, oke silakan berbeda pendapat, silakan itu demokrasi, walaupun apa berbeda pendapat demokrasi namanya. Itu aja yang saya sampaikan. Mesti memperhatikan lingkungan kamu. Kamu jangan kamu mudah tersinggung. Penting, jangan mudah tersinggung. Walaupun kita nanti kita bicara sama orang-orang teman nanti ada jangan tersinggung. Itu nama demokrasi, terima apa adanya. Jangan kita tersinggung nanti kan kebanyakan ributnya karena tersinggung. Itu yang kita tersinggung. Kalau tersinggung tidak maju-maju. Kita hargai dapat mereka. Kita mulai kita rangkul sama kita. Kita rangkul apa tujuan kita. Sampai kita mau belajar belajar apa? Matematika kelompok. Aku belajar. Ayo kita bersama. Aku tidak mau. Silakan dia mau tidak usah. Itu katanya silakan untuk hak mereka cari yang lain. Jangan terus dibantah. Nah itu yang kadang-kadang sering anak-anak muda sekarang sering terjadi cekcok gitu. Cobalah
Nah, itu tidak boleh. Dia misalnya bodoh, masa bodoh lah, kan? Kalau orang bodoh, berarti dia yang bodoh, udah aman. Nah, itu namanya demokrasi. Jadi kita menghargai pendapat orang, itu namanya demokrasi. Jangan apa namanya demokrasi itu bangga tuh. Ya maka silakan kita terima demokrasi. Jadi pendapat kita itu yang namanya demokrasi. Jadi kita bebas mengeluarkan pendapat. Terima kasih banyak Bapak Sudirman yang telah berbagi pengetahuan dan pandangan mengenai demokrasi. Semoga pembicaraan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga sistem demokrasi. Mari kita jadikan demokrasi sebagai sarana untuk menyatukan perbedaan dan membangun Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian podcast dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rauf Taprido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tentang podcast yang berjudul Dari kelas dari Ay,